This video is sponsored by myself. Selamat datang di podcast Gatot. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Ini adalah serial terbaru yang bakal saya upload ke podcast saya, Podcast Gatot di Spotify. Tapi ada versi videonya juga, which is ya di YouTube ini. Isinya tentang saya yang bakal bacain jurnal yang ada di sini. Kan saya mulai ngejurnal ya, kenapa enggak saya share aja gitu loh. Terus apa bedanya sama video-video saya di YouTube? Sebenarnya nggak ada bedanya. Video gatal juga yang kayak biasa-biasa sebenarnya bisa aja di-upload ke podcast. Cuman ini kayaknya nggak bakal terlalu banyak cutting, nggak bakal terlalu banyak editing. Jadi mungkin saya bakal banyak kesalahan ngomong kayak belibet-belibet gitulah. Tapi ya udahlah ya. Ini juga kayak jadi apa ya, kayak latihan buat saya biar ngomongnya lebih lancar gitu. Itu juga alasan saya buat YouTube, biar ngomong lancar ya. Nah, di video pertama serial bacain jurnal kali ini saya bakal ngebahas alasan saya yang nggak punya game lagi di handphone saya gitu loh. Saya uninstall. Nah, saya bakal bacain jurnalnya. Jadi hari ini, maksudnya 20 Januari 2021 akhirnya saya ngehapus PES 2021 game terakhir di handphone saya. Alasannya karena waktu yang saya spend, ini apa sih nggak kebaca. Waktu yang saya spend seharusnya dijadikan hal yang produktif karena saya udah keluar Instagram, tapi ini malah saya lebih sering main game. Saya nggak dapet apa-apa, saya stuck gitu loh. Ya akhirnya saya coba buat uninstall game aja di handphone saya. Jadi sekarang saya nggak punya game lagi. Dah, itu ya. Jadi itu jurnal saya tanggal 20 Januari 2021. Salah satu tulisan saya gitu. Nggak diumbar semuanya karena ya kan privasi, dan ada untungnya juga buat saya bisa ngejurnal, saya bisa nulis, saya bisa merefleksikan diri dan dijadiin konten. Win-win solution gitu. Oke, mari kita bahas. Saya bukan gamers. Ganteng, idaman, fuck, pencitraan. Saya bukan gamers. Saya nggak banyak game di handphone saya. Saya nggak main PUBG, saya nggak main Free Fire, saya nggak main AOP, ML, Genshin Impact, Slither, yang kayak gitu-gitu enggak lah. Saya nggak mainin itu. Tapi saya cuma punya 2 game, Ludo King sama PES 2021 gitu loh. Cuman dua gitu loh. Tapi sama saya jarang dimainin juga walaupun dikit ya. Kenapa? Karena pada saat itu saya tuh lebih tertarik ke Instagram. Waktu yang saya spend itu cuma buat Instagram gitu. Walaupun saya ada 2 game itu dan ada hal-hal lain gitu. Jadi saya tuh kayak terbelenggu oleh algoritma mengerikan Instagram gitu loh. Itu kan alasan saya jarang main game gitu loh. Nah, alasan kedua, saya rasa karena nggak ada elemen surprise-nya kalau misalkan main game mah. Contohnya gimana? Kalau misalkan menang mah ya menang, ya udah menang gitu loh. Kalau misalkan kalah ya udah kalah. Nggak ada elemen surprise-nya. Kalau misalkan dibandingin sama main Instagram, itu saya nggak tahu orang yang saya follow bakal posting apa. Postingan bahasa Inggris apa yang bakal muncul di timeline saya nggak tahu gitu loh. Jadi ada elemen surprise-nya. Jadi pada saat itu saya lebih tertarik ke Instagram gitu loh. Terus hingga pada akhirnya saya kan muak sama Instagram gitu loh. Ya teman-teman yang udah nonton video saya tentang alasan saya keluar Instagram udah tahu lah gitu. Udah banyak banget. Kalau misalkan yang belum tahu mah ya bisa lihat aja di video YouTube-nya di playlist sosial media gitu loh. Saya muak karena Instagram gitu loh. Nah, setelah keluar dari Instagram, saya punya banyak waktu yang banyak banget. Jadi kayak ada perubahan drastis gitu 180 derajat dibandingin sama saya yang dulu yang masih pakai Instagram. Nah, niat saya yang punya banyak waktu itu tuh pengennya produktif, tapi kenyataannya tidak. But it's okay, at least ada kemajuan lah. Saya bisa nyingkirin si Instagram yang nggak buat saya produktif gitu lah, malah buat kecanduan. Mereka untung, saya nggak dapat apa-apa gitu.
Tapi waktu yang saya punya banyak itu tuh kan mulai kan waktu yang saya punya itu kan banyak. Saya bingung mau diapain. Ya buat kegiatan di luar gitu loh, buat koneksi karena saya tinggal di Bandung, saya nggak punya banyak circle di Bandung. Iya, tapi kan masalahnya di luar lagi pandemi. Nah, kita kan dianjurin buat di rumah aja kalau misalkan nggak ada hal-hal yang urgent mah. Tapi kalau misalkan nggak pandemi juga kayaknya sulit. Saya introvert, saya anak rumahan, jadi sulit buat kegiatan di luar mah gitu loh. Ya akhirnya waktu yang saya punya itu surprise saya lebih banyak main game. Terutama PES 2021 sih daripada Ludoking. Ya kurang lebih sama-sama gitu loh. Tapi saya bakal lebih fokus ke si PES 2021-nya. Karena itu lebih sering saya mainin gitu lah. Tapi walaupun punya 2 game itu, saya juga punya aplikasi kayak Twitter atau saya berlangganan Disney Plus gitu loh. Tapi kenapa saya lebih sering mainin game gitu loh? Karena saya rasa apa ya? Lebih apa ya? Main game itu lebih banyak ngasilin dopamin buat saya. Kayak apa sih dopamin itu? Kayak hormon kenikmatan, hormon kebahagiaan gitu yang ngebuat kita tuh kayak ya tau lah maksudnya yang kayak gitu loh. Yang kayak gitu. Nah, main game itu lebih banyak ngasihin dopamin buat saya gitu loh. Let's say PES 2021 satu game itu satu match 2 babak itu 12 menit. Nah, kalau misalkan saya mainin 5 game itu 1 jam, 10 game itu 2 jam. Nggak kerasa sebenarnya mah. Kenapa? Karena mungkin ya tadi dopamin yang dihasilin oleh diri saya jadi banyak. Jadi ya nggak kerasa aja gitu karena saya fokus ke gamenya. Dan saya nggak ngerasa bersalah juga walaupun sebenarnya itu nggak produktif. Kenapa nggak ngerasa bersalah? Karena ya bagi saya mah produktif saya kan di tempat kerja, ngasilin uang saya buat saat ini cuma di tempat kerja gitu loh. Jadi ya yang ngasilin jadi ya main game aja gitu loh. Waktu yang saya spend cuman main game aja dan hidup saya juga kayak monoton gitu. Jadi saya tuh cuman kerja di kosan. Waktu yang di kosan ini cuman main game aja. Berapa jam ya? Mungkin kalau ditotalin 3 atau bahkan 5 jam saya bisa main game gitu. Dan itu nggak baik buat saya sebenarnya mah. Ya. Terus ada titik di mana pada akhirnya ada titik di mana saya mikir kayaknya ini terlalu berlebihan deh buat saya gitu loh. Kenapa saya akhirnya ada pikiran itu walaupun telat? Itu karena saya pas ngejurnal. Ini ngejurnal ngebantu banget buat saya. Saya tuh kayak ngerefleksiin diri. Pas itu saya ngebandingin gitu loh. Kalau misalkan saya buat video YouTube, saya buat skrip 2 jam, syuting 1 jam. Karena simple lah, cuman talking head kayak gini 3 jam kan total. Nah sementara kalau misalkan main game itu yang nggak produktif sama sekali, yang value-nya nggak gede buat saya, itu saya bisa kuat 3 sampai 5 jam. Aneh kan? Saya mikir tuh, kok bisa gitu loh. Nah, mungkin karena si PES 2021 ini ngasilin dopamin yang lebih banyak pada saat itu ya daripada buat konten YouTube, ya saya lebih lebih spend waktu ke mereka gitu loh. Kalau misalkan gini nih, kalau misalkan saya kalah, itu saya penasaran, gue harus menang. Jadi kayak balas dendam. Jadi ya nonstop aja gitu, nggak berhenti mainnya. Itu kalau misalkan kalah, teman-teman. Kalau misalkan saya menang, logikanya kalau misalkan kalah kan cari kemenangan. Kalau menang, udah dong. Tapi ini malah dimainin lagi gamenya. Karena ya mungkin udah menang, terus dopamin yang saya hasilin juga banyak. Jadi udah kalah, main lagi.
Tapi pas menang terus dimainin kan nonstop ya, terus nggak produktif gitu loh. Sementara dengan waktu yang hanya 3 jam saya bisa buat video YouTube yang ada value-nya buat saya dan saya seneng gitu loh. Dan sampai di mana tadi lupa. Apa ya? Oh ya, kalau misalkan saya kalah juga udah mah penasaran terus mainin lagi. Tapi kalau misalkan saya kalah, saya rasa itu tuh kayak ngasilin emosi negatif yang ada dari dalam diri saya gitu. Saya jadi pusing karena kalah tapi terus dimainin, emang aneh. Makanya saya ngerasain kenapa orang-orang kayak kecanduan main game gitu walaupun kalahan terus, karena mereka penasaran, coba-coba terus gitu. Tapi di sisi lain mereka kayak ngomong kasar. Saya kayak nampar diri saya sendiri, masa sih gue kayak gitu, masa sih gue kayak gitu loh. Nah, akhirnya tuh mulai berkurang tuh keinginan saya buat main game, mulai diporsir gitu loh. Saya pun ada niatan akhirnya buat nggak ada game di handphone saya, dan kejadian sekarang gitu loh. Jadi saya nggak punya game di handphone saya. Saya mau singgung tentang apa ya, perjalanan saya buat bisa ngehapus aplikasi game. Walaupun sebenarnya gampang ya, tinggal klik uninstall gitu. Tapi ini pikiran yang ada dalam sini nih. Sebelum saya kecanduan main game, saya kan pakai Instagram, lebih sering pakai Instagram, jadi game kalah gitu loh. Nah sekarang saya nggak pakai Instagram, dan saya bisa-bisa aja nggak pakai Instagram selama 4 bulan. Tepat video ini dibuat 10 Februari. Nah saya keluar Instagram itu 10 Oktober kalau nggak salah ya. Nggak tahu lah ya, nggak tahu tanggal 10 Oktober, nggak tahu 20 Oktober, jadi kurang lebih udah 4 bulan gitu loh. Saya aja bisa, yang Instagram dulu saya demanding banget, yang saya terbelenggu banget, bisa 4 bulan tanpa Instagram. Masa sih ini main game yang dulu tire-nya lebih rendah daripada Instagram, saya nggak bisa. Terus saya kayak mulai nampar diri saya lagi gitu, masa sih Gusti Dandi nggak bisa. Ya emang kalau misalkan diumbar mah kayak kelihatan sombong, tapi kalau misalkan buat diri sendiri nggak apa-apa. Masa sih Gusti Dandi nggak bisa gitu loh, orang Instagram aja bisa, masa sih yang sekarang aja nggak bisa gitu loh, cuman game gitu loh. Akhirnya saya mulai merelakan gitu. Instagram kan udah bisa direlain, bukan direlain sih, Instagram mah ditendang. Ditendang dari kehidupan saya, kecuali ada giveaway yang yang berpeluang menang, pasti saya balik lagi. Apa ya, jadi ya akhirnya mulai turun tuh keinginan saya buat main game, dan keinginan saya buat uninstall game makin besar gitu loh. Nah terus itu kan satu tadi. Terus yang kedua itu tuh saya nanya ke diri saya sendiri. Ini tuh kayak Gusti yang baik sama Gusti yang buruk, kayak ada percakapan gitu. Gusti yang baik nanya, Gus, apa alasan kamu main game? Kenapa alasan kamu buat install game, punya game di handphone kamu? Nah si Gusti yang buruk ini bakal bilang, buat hiburan, buat selingan, cuman buat ngebunuh waktu dikit-dikit aja. Itu kata si Gusti yang buruk gitu. Niatnya bagus. Nah si Gusti yang baik ini bilang, oke, tadi niatnya bagus. Oh, tapi kenyataannya kenapa kamu bisa kuat 3-5 jam bermain game dan malah enggak produktif? Itu kayaknya bukan hiburan lagi. Itu kayaknya bukan buat selingan lagi ya harusnya. Kalau misalkan selingan mah kamu kerja, nanti istirahat main game, terus kerja lagi. Jadi kan produktif dan tadi win-win solution. Tapi ini enggak sama sekali. Kamu kuat 3-5 jam main game dan itu enggak bagus buat kamu. Nah. Jadi niat saya yang bagus buat install game itu kayak udah tercoreng karena actionnya yang jelek gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya saya udah bisa nyingkirin game karena si Gusti yang baik ini ngebantu saya. Nah, tapi bukan berarti game itu nggak boleh dimainin. Game itu saya nggak bilang jangan main game, enggak, cuman ya tergantung kitanya aja gitu loh, kayak biasa tergantung kita mengontrolnya aja gitu loh. Tapi singgung dulu,
ini bukan berarti saya ngehapus aplikasi game, bukan berarti saya menghindarinya. Maksudnya kayak bukan kabur gitu loh. Kan kayak tantangan itu harus dihadapi ya. Saya menghadapin dengan cara menyingkirkannya gitu. Terus si Gusti yang baik ini nanya lagi ke si Gusti yang buruk. Game kan ngasihin dopamin ya Gus ya? Ya. Nah, ada alternatif lain nggak? Ada alternatif hiburan lain nggak yang bisa ngasihin dopamin yang sama tanpa harus main game gitu loh? Ada katanya tuh. Kayak ngenes banget nggak sih? Ya contohnya apa gitu loh, kayak nonton lah gitu. Itu kan ngasihin dopamin yang sama kalau misalkan kita enjoy sama tontonannya. Tapi ini buruk juga, kayak seolah-olah oke, saya bisa keluar Instagram, saya nggak main game. Tapi kalau misalkan waktu yang saya banyak tadi di-spend ke nonton aja, itu kan sama aja nggak produktif ya. Maksudnya ini yang ngasihin dopamin yang sama aja gitu, dan tergantung niat kita tadi harus baik juga. Nah, bisa ternyata nonton atau ke hal yang lebih ada value-nya lagi buat kamu, jadi ngasihin dopamin yang sama dan ya impact-nya bagus buat kamu gitu loh. Caranya gimana? Ya bisa video call orang tua, itu kan kayak ada hormon dopamin itu kayak naik gitu. Atau ya kalau punya pacar ya hubungin pacarnya, hai gitu. Terus kayak kayak baca buku kan kayak diskusi sama penulisnya, langsung tercerahkan, itu bagus dan menghasilkan dopamin. Atau ya teman-teman olahraga nge-gym tinju atau ya ngejurnal bagus kayak buat ngerefleksiin gitu loh. Awalnya mungkin kita nggak akan terbiasa, tapi kalau misalkan kita menemukan hal nyamannya, justru itu yang bisa justru itu yang bisa ngegantiin si game tadi dopaminnya yang saya rasakan sama ketika main game gitu. Dan itu kan mulai dan itu juga berproses gitu loh. Nah, akhirnya ya saya bisa uninstall game di handphone saya karena dua simpel pertanyaan tadi. Apa alasan kamu buat punya game? Nah, niatnya bagus tapi actionnya buruk. Jadi nanya lagi, ada alternatif nggak yang bisa ngasihin dopamin yang sama tapi lebih ada value-nya buat kamu, Gus? Ya ada, itu kayak baca buku yang sama saya disebutin tadi gitu loh. Dan akhirnya ya, sekarang saya udah nggak main game selama berapa? 20 hari? And I'm fine with that. Kayak Instagram aja. Instagram bukan makanan, Instagram bukan udara, dan saya fine aja gitu loh. Ini juga bisa cara saya tadi ya. Bisa diterapin ke hal-hal lain, kayak cara buat nge-break phone addiction, kayak nggak banyak lah gitu. Kayak kalau misalkan kamu kecanduan nonton drakor, terus nanya gitu loh, apa alasan kamu buat nonton drakor, terus ada alternatif lain nggak yang sekiranya lebih baik buat kamu. Bukan nggak boleh nonton drakor, cuman kita harus punya niat yang bagus, niat yang kuat agar nggak kecanduan. Kita harus bisa ngontrolnya tuh. Terus pertanyaannya, apa saya bakal balik lagi main game? Nggak tahu, karena jujur pada saat sekarang yang saya tadi bilang, dopamin yang saya hasilin ketika main game itu udah tergantiin sama baca buku, sama buat video YouTube kayak gini, and I like it, I love it gitu loh. Nggak tahu, kalau misalkan mau main game kayaknya ya saya harus punya niat yang kuat tadi biar nggak kembali kecanduan gitu loh. Caranya dengan mempertajam insting saya buat terus bikin konten kayak gini. Saya kan tadi di awal bilang kalau misalkan buat video YouTube nggak terlalu demanding gitu loh. Tapi saya ngebuat video YouTube kayak gini biar rutin aja gitu, biar at least produktif saya bisa produktif lain di luar kerjaan gitu loh, dan ada PD-nya buat saya gitu. Kayak Instagram aja gitu. Sebenarnya kan saya ngehapus ngapus aplikasinya aja, bukan akunnya aja. Otomatis saya bisa ngaksesnya bahkan di handphone saya juga masih bisa, di browser atau di laptop gitu bisa. Tapi saya enggak, kenapa? Karena harus ada niat yang kuat
gitu loh. Dan saya bisa survive. Terus kayak saya ada buat saya ada hal yang bisa ngeboost teman-teman. Masa saya aja bisa, teman-teman nggak bisa gitu loh. Saya sebenarnya ini kayak apa ya, kayak nggak ada solusi yang kayak gimana. Ini mah kan cuman nge-share aja. Saya cuman bacain jurnal. Nah, jurnal ini ya yang saya share aja gitu, kayak ya ini mah tentang hidup saya gitu lah. So kalau misalkan teman-teman mau ngejurnal terus di share kayak video ini mah ya udah share aja gitu loh. Kayaknya udah sih itu aja di note saya juga. Udah kayaknya sebentar. Ya udah, pokoknya ya cari aja alternatif yang bisa ngasihin dopamin yang bagus buat teman-teman gitu loh, yang teman-teman suka. Kalau misalkan teman-teman baca buku ya baca buku, masak ya masak, olahraga ya olahraga gitu loh. Ya itu aja buat konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton di YouTube dan yang dengerin di Spotify gitu. Ini video pertama kayaknya agak terlalu berantakan gitu, tapi so far so good. Saya nggak terlalu banyak belibet walaupun ada, cuman ya ngerti lah. Question of the day dari saya gitu loh. Apa teman-teman punya game di handphonenya? Kalau misalkan ada, apa alasan teman-teman main gamenya gitu lah? Atau ada rencana juga buat ngapus gamenya? Tulis aja di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang bisa komentar di YouTube, right? Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Gusti Dandi and I'll see you when I'm feeling happy.